statistika. Jadi nanti adik-adik Bu Jani ini akan menjelaskan kalau misalnya kita punya data itu apa harus diolah pakai ANOVA. Terus kalau setelah ANOVA apa harus LSD, JMRT, TEGI, Wilcoxon, apalah itulah ya. Kemudian adik-adik yang belum tahu mengenai regresi, korelasi, nah ini akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kita pada hari ini. Jadi kepada Ibu Jani Anjani Rahsanjani selama 40-30 menit nanti akan menjelaskan tentang biostatistika. Kepada Ibu Jani, kami persilahkan Ibu. Ya, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat semua nggih, ibu-ibu dosen, adik-adik semuanya semoga sehat sampai nanti pandeminya selesai, kemudian ibadah puasanya bisa 30 hari berjalan dengan baik. Amin. Nah, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi sedikit ilmu saya tentang statistika di prodi biologi ini. Nah, untuk perbincangan hari ini karena temanya adalah bincang santai, jadi hari ini saya juga akan santai saja ya menyampaikan materi statistika untuk bidang biologi. Nah, adik-adik mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa sih biologi itu harus belajar statistika begitu? Sebetulnya banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Salah satunya adalah pertanyaan, Bu, kenapa sih matematika, terutama statistika harus kita pelajari di bidang biologi? Sederhananya adalah teman-teman di prodi biologi ini lebih banyak melakukan sebuah penelitian, baik itu penelitiannya secara eksperimental, penelitian survei maupun penelitian tidak langsung. Dari semua penelitian yang teman-teman lakukan semuanya pasti akan menghasilkan sebuah data, baik datanya yang berupa data kecil maupun data yang besar, big data. Nah, dari data-data tersebut, pasti kita sebagai seorang peneliti menginginkan bahwa apakah data yang kita peroleh ini datanya sudah valid, apakah datanya sudah benar, dan setelah kita tahu bahwa datanya sudah valid, kita harus tahu bagaimana cara kita mengolah data ini. Kenapa kita harus tahu? Karena setelah kita melakukan penelitian, orang pada umumnya ingin tahu apa sih hasil yang kita dapat dari penelitian yang kita ambil itu, begitu. Untuk mengetahui hasil itu, kita olah data dengan menggunakan salah satunya adalah metode statistika. Nah, mari kita belajar sedikit mengenai statistik. Sudah tampil ya di layar. Di sini saya mau menyampaikan bahwa ada yang namanya metode statistika di dalam ilmu matematika. Apa sih statistika itu? Seperti yang saya jelaskan tadi, statistika ini adalah salah satu cabang ilmu di matematika yang mempelajari semua metode, semua uji yang digunakan untuk mengolah data penelitian. Lalu, ketika kita sudah punya sebuah data, bagaimanakah PR kita untuk menentukan statistika yang tepat yang akan kita terapkan pada data yang kita miliki? Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sih kita harus menguji data kita? Yang pertama adalah data yang kita ambil itu harus diuji untuk dapat digambarkan dan juga diuji perbedaan serta korelasi datanya. Mengapa demikian? Agar kita bisa bercerita secara sederhana kepada masyarakat umum yang awalnya tidak tahu tentang biologi, tidak tahu tentang anatomi tubuh hewan atau apa. Kemudian ketika kita melakukan penelitian, kita tidak serta-merta ini loh anatominya seperti ini, begitu. Tetapi yang kita jelaskan adalah kalimat sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat secara umum, begitu. Nah, di dalam statistika sendiri ini ada beberapa kelompok pengambilan sampel sebagai bahan uji. Yang pertama adalah uji satu buah sampel, 2 sampel maupun n sampel. Seperti apa sih 1 sampel, 2 sampel maupun n sampel?
sebetulnya kalau kita di kuliah biasa, di awal saya akan banyak menjelaskan mengenai apa sih itu sampel, apa populasi, sampai kita belajar banyak mengenai data. Tetapi karena kita hanya kuliah yang cukup singkat, 40 menit, jadi saya akan langsung saja masuk ke sampel. Mungkin nanti di tengah perbincangan kita, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis data. Nah, sampel itu apa sih? Ketika kita melakukan sebuah penelitian, pasti ada satu buah objek penelitian yang akan kita ambil. Objek itulah nanti yang akan kita ambil sebagai populasinya. Tetapi pada kenyataannya, di fakta lapangan, objek penelitian yang kita ambil terkadang objeknya terlalu besar. Katakanlah kita punya objek yaitu 1 juta penduduk di Indonesia. Kan tidak mungkin kita mengambil data 1 juta itu satu-satu ya, kita ngambil satu-satu data hingga kita punya 1 juta data. Mengapa demikian? Karena kalau kita ambil semua data, biayanya banyak, waktunya juga lama. Akhirnya mau tidak mau kita ambil sebagiannya saja. Itulah yang dinamakan sebagai sampel, sebagian data dari populasi yang ada, itu namanya sampel. Dari populasi ini bisa kita ambil beberapa sampel. Sampel pertama itu namanya 1 sampel. Kalau kita mau gunakan 1 sampel ini saja sudah cukup. Mau pakai N sampel pun juga lebih bagus. Tergantung kita sebagai peneliti ingin menggunakan yang mana. 1 sampel sudah bisa menggambarkan, N sampel juga bisa menggambarkan, dan ini hasilnya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lebih lanjut di bidang statistika. Pertanyaannya adalah, mohon maaf ya agak berisik di sini. Pertanyaannya adalah, uji apa sih yang kita gunakan di statistika? Ujinya ada apa aja? Terus kalau kita mau menggunakan uji-uji di statistika, mana sih yang tepat buat kita? Nah, pertama kita harus tahu dulu apakah data kelompok kita itu sampelnya berasal dari satu populasi yang sama atau berasal dari kelompok yang saling independen. Itu harus dijawab dulu. Mengapa? Karena ketika kita melakukan sebuah penelitian, kadang ada peneliti yang kurang teliti atau ada yang nggak ingin repot, akhirnya mengambil sampelnya itu tidak sesuai dengan populasi yang ada. Jadi asal ngambil aja, tidak sesuai dengan populasi yang sudah ditentukan di awal, akhirnya kelompok sampel ini menjadi bias. Artinya bahwa nanti ketika diuji secara statistik datanya nggak normal, datanya nggak independen, seperti itu. Ini yang pertama harus kita jawab dulu, apakah kelompok datanya ini berasal dari satu populasi yang sama. Nah, kalau sudah terjawab bahwa sampelnya berasal dari populasi yang sama, yang selanjutnya adalah kita lihat skala pengukurannya seperti apa yang digunakan, begitu. Di statistika ada macam-macam skala pengukuran. Apa aja sih Bu skala pengukurannya itu? Nah, skala pengukuran di statistika itu ada macam-macam. Ada yang namanya skala pengukuran normal, nominal, kemudian ada skala pengukuran interval, dan masih ada banyak lagi. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa bisa sambil cari ya di internet banyak mengenai skala pengukuran. Biasanya yang paling banyak kita gunakan di dalam penelitian di biologi, biasanya itu yang paling banyak digunakan adalah skala pengukuran interval, kemudian skala numerik, kemudian ordinal, biasanya yang paling banyak digunakan itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga skala lain pun juga digunakan. Nah, lebih lanjut mengenai statistika, ada 2 buah jenis metode di dalam statistika, yakni parametrik dan juga non-parametrik. Apa sih bedanya? Nah, di sini biasanya mahasiswa paling sering mempertanyakan, apa Bu bedanya parametrik sama non-parametrik? Nah, bedanya di sini, untuk parametrik sendiri, metode ini merupakan sebuah metode sebagai indikator distribusi dari hasil pengukuran yang diambil. Dan indikator ini mengikuti distribusi normal. Apa itu distribusi normal?
distribusi normal, kalau saya di kelas ya, saya sudah berikan dulu, ini loh distribusi normal, rumusnya seperti ini, seperti ini. Nah, karena kita terlalu singkat, jadi nanti mungkin saya bisa sambil share materi PDF-nya ke Bu Inggita atau mungkin Bu Nurul, sehingga nanti teman-teman bisa baca juga. Ini ada nanti distribusi normal. Syaratnya ketika di metode parametrik ini, syaratnya terlebih dahulu datanya itu harus normal. Selain itu apalagi sih syarat untuk metode yang parametrik ini? Parametrik itu distribusi sampelnya harus berasal dari distribusi populasi yang berdistribusi normal. Kemudian sampelnya juga random. Mengapa sampelnya random? Kalau sampelnya random nggak mungkin kita melakukan sebuah penelitian. Namanya saja sampel, kita ambil dari sebuah populasi yang cukup besar. Kalau nggak random, misalkan contohnya saya punya populasinya adalah seluruh mahasiswa di Indonesia. Saya mau menguji nilai hasil ujian mahasiswa di Indonesia. Kalau saya ngambilnya cuman di UAD aja, itu kan datanya nanti nggak valid. Sementara kan di Indonesia itu universitas ada banyak ya. Kalau saya cuma ngambil di UAD aja, nanti akhirnya penelitiannya, kesimpulannya mengerucut pada nilai hasil ujian mahasiswa UAD saja. Padahal tujuan penelitian saya itu untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Inilah yang membuat nanti tidak valid. Sehingga untuk parametrik sendiri, datanya pun sampelnya harus random. Artinya penelitiannya itu populasinya siapa, kita ambil secara acak datanya, begitu. Mungkin dari random sampel ini ada pertanyaan, Bu, randomnya ini apakah betul-betul random atau ada aturannya? Biasanya ada mahasiswa yang bertanya seperti itu. Jawabannya adalah randomnya betul-betul random, tidak ada aturannya. Tetapi nanti ketika kita melakukan uji statistik, random dari sampel ini akan menentukan kesimpulan akhir dari penelitian kita. Terkadang random antara peneliti 1 dan juga peneliti 2 dengan populasi yang sama hasilnya akan beda. Mengapa? Mereka semuanya betul-betul random, tetapi karena objek penelitiannya berbeda, maka kesimpulannya ini biasanya pun juga hasilnya akan berbeda. Randomnya sudah terpenuhi, tapi terkadang terjadi perbedaan kesimpulan yang diambil dari dua orang peneliti. Hal itu bukan menjadi suatu masalah. Mengapa? Karena namanya saja penelitian, antara satu orang dan orang lain itu pasti berbeda, sehingga untuk kesimpulan itu tidak ada kesimpulan yang salah, tetapi adanya adalah kesimpulan itu tepat atau tidaknya diukur dari tujuan serta populasi yang kita gunakan. Kemudian syarat yang ketiga adalah skala pengukurannya itu harus merupakan skala ukuran yang berbentuk kontinu ataupun skala pengukuran nominal yang diubah menjadi bentuk proporsi. Kontinu itu yang kayak gimana? Kontinu itu contohnya saya punya sampel mengukur tinggi badan anak-anak di usia 10 sampai 16 tahun yang tingginya antara 150 sampai 170, katakanlah itu namanya pengukuran yang kontinu, karena kita tidak dijabarkan berapa-berapanya. Bisa aja kan nanti hasil pengukurannya koma, bisa juga yang bulat gitu. Kemudian bisa juga untuk skala yang nominal itu sudah jelas ya, kalau nominal itu sudah pasti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kemudian diubah menjadi bentuk proporsi. Dan syarat terakhir untuk uji parametrik itu adalah uji yang digunakan di parametrik ini biasanya yang paling sering digunakan adalah uji Z, uji ANOVA, uji T, dan korelasi Pearson. Ini yang paling umum digunakan. Ujinya seperti apa, Bu? Di statistika, uji Z, ANOVA, sampai dengan korelasi Pearson ini ada rumusnya sendiri. Kalau kita kerjakan manual, itu ada rumusnya sendiri. Tetapi karena program studi biologi ini kan concernnya bukan di matematikanya ya, sehingga saya nggak perkenalkan rumusnya di sini.
Jadi saya perkenalkan nanti menggunakan SPSS-nya saja. Jadi kita masukkan datanya ke SPSS, dari hasil SPSS itu nanti kita bisa ketemu nilai Z-nya berapa, T-nya berapa, kemudian dari situ nanti kita bisa melihat hasil dari uji Z sampai dengan uji korelasi Pearson-nya. Nah, berbeda dari parametrik, non-parametrik itu, kalau tadi parametrik itu distribusinya harus normal ya. Kalau non-parametrik, asumsi bahwa distribusi normalnya ini nggak ada. Jadi datanya tuh nggak normal pun nggak masalah kalau untuk yang parametrik. Di metode ini digunakan jika ada setidaknya parameternya itu setidaknya, mohon maaf ya, ini ada. Oke, saya lanjut. Di uji non parametrik ini metode digunakan jika ada setidaknya satu parameter yang tidak terpenuhi. Maksudnya adalah kita punya data, kan tadi asumsinya distribusinya boleh nggak normal. Nah, kalau kita punya data, kemudian kita uji, ternyata datanya itu nggak normal, itu kan setidaknya ada satu tuh data yang nggak normal. Berarti sudah memenuhi, kita bisa menggunakan uji-uji yang ada pada uji non-parametrik. Kalau yang tadi parametrik, semua datanya harus normal. Kalau di non-parametrik, satu data yang nggak normal pun sudah bisa masuk ke golongan non-parametrik. Seperti apa, Bu, data yang normal dan tidak normal? Kan kita nggak tahu, karena kita habis ngambil penelitian, kita dapat datanya berupa angka, kan kita nggak tahu bagaimana kita melihat data itu normal atau enggaknya. Jawabannya adalah kita bisa menggunakan sebuah program yang namanya SPSS. Di SPSS itu kita bisa menguji apakah data yang kita ambil itu normal atau tidak. Nah, selanjutnya di statistika parametrik biasanya kan yang kita lakukan adalah untuk menguji hipotesis. Kok yang mengapa, Bu, yang diuji hipotesis? Nah, ceritanya seperti ini. Saya sudah melakukan sebuah penelitian, kemudian saya punya data. Bagaimana saya bisa menguji data itu? Data ini secara statistik diuji, ujinya adalah uji hipotesis. Mengapa uji hipotesis? Sederhananya, saya punya penelitian seperti ini. Saya akan meneliti apakah ada hubungan antara pemberian susu formula kepada bayi dibandingkan dengan ASI eksklusif. Apakah ada perbedaan pertumbuhan antara bayi yang mengonsumsi susu formula dan juga bayi yang hanya diberikan susu eksklusif, ASI eksklusif. Nah, untuk menyimpulkan ada hubungan atau enggaknya, itu yang diuji apanya? Hipotesisnya yang akan diuji, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata ketika bayi diberikan ASI eksklusif itu hasilnya akan lebih bagus, Bu, daripada bayi yang hanya diberikan susu formula saja, begitu. Nah, hipotesis itu seperti apa? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Di sini, untuk menguji hipotesis, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menetapkan terlebih dahulu hipotesis kita. Hipotesisnya seperti apa nanti kita bahas, di bawah ada contoh soal yang akan saya sampaikan. Kemudian langkah yang kedua, kita harus menentukan uji statistik yang sesuai. Nah, tadi saya sampaikan biasanya uji yang dipakai ada uji Z, uji T, uji ANOVA, ada uji chi-square. Nah, kapan sih, Bu, kita harus menggunakan uji Z, uji T, dan juga uji ANOVA? Kalau di sini kita kerjakan secara manual, itu ada syaratnya. Kalau nanti variannya diketahui, kita bisa pakai uji T. Kalau variannya nggak diketahui, kita bisa pakai uji chi-square. Itu kalau kita kerjakan secara manual. Tetapi karena kita bekerja nanti menggunakan program, uji Z, uji T, dan semuanya ini bisa kita gunakan semua, karena di sana kita bisa langsung punya hasil nilai Z, nilai T, dan juga nilai chi-square-nya. Kemudian
langkah yang wajib kita punya yang ketiga adalah menentukan batas signifikansi alfa. Siapa sih alfa? Alfa ini adalah batas yang harus kita tentukan untuk kita mengambil kesimpulan. Biasanya alfa itu diambil besarannya, biasanya ya yang paling umum digunakan adalah 10%, 5%, dan juga 1%. Tetapi kapan sih kita menggunakan batasan-batasan nilai alfa ini? Sebetulnya penentuan batas signifikansi alfa ini bebas, terserah, diserahkan kepada peneliti. Tetapi terkadang ketika kita meneliti sesuatu objek, kalau penelitiannya yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, biasanya kita gunakan nilai signifikasi alfanya sebesar 5%. Sementara kalau kita menelitinya untuk yang di bidang farmasi, obat-obatan, itu biasanya alfa yang kita gunakan adalah 1%. Mengapa kita ambil yang 1% itu? Karena obat itu kan sangat riskan ya, banyak resiko yang harus dipertanggungjawabkan ujinya, sehingga kita harus sangat ketat dalam pengambilan nilai alfanya. Jadi kalau untuk yang berhubungan dengan farmasi nanti alfanya itu yang digunakan biasanya hanya 1%. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan daerah kritis penolakan H0. Nah, untuk penolakan H0 ini sendiri nanti berkaitan dengan alfanya. Apakah nilai uji Z, uji T, uji chi-square itu nanti nilainya lebih dari alfa kah atau kurang dari alfa. Nah, untuk kriterianya mana yang ditolak, mana yang tidak, itu nanti bergantung dengan uji yang kita gunakan. Kalau di uji Z, ketika nilai uji Z-nya itu lebih dari alfanya, maka kita tolak H0-nya. Dan sebaliknya, kalau kurang dari alfa, kita bisa terima H0-nya. Kalau uji T gimana, Bu? Nah, itu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Kemudian langkah yang kelima adalah memutuskan H0. Setelah kita punya tadi daerah penolakan H0, berarti kan kita sudah bisa memutuskan H0 bisa diterima atau tidaknya. Kalau sudah bisa diterima atau tidak, berarti yang terakhir kita lakukan adalah menarik sebuah kesimpulan. Nah, ini tadi adalah statistika parametrik untuk menguji hipotesis. Ada lagi di statistika yang namanya statistika inferensial. Maaf ya, yang bawah ini harusnya bukan inferensial, tapi deskriptif. Saya salah tulis ternyata. Kalau yang statistika inferensial sama deskriptif itu apa, Bu? Kalau tadi kita sudah bicara parametrik sama non-parametrik. Nah, sekarang perhatikan dulu kalau saya punya statistika inferensial. Apa sih statistika inferensial? Statistika inferensial itu adalah metode yang digunakan untuk membuat sebuah kesimpulan dari ukuran atau parameter populasi berdasarkan nilai ukuran yang diperoleh dari sampel yang sudah kita ambil. Yang bawahnya ini ya, maaf, yang bawah itu bukan inferensial tetapi deskriptif. Kalau statistika deskriptif itu adalah penyusunan data kemudian disajikan dalam besaran statistik. Besaran statistik itu seperti apa, Bu? Besaran statistik itu adalah besaran-besaran yang berupa nilai maksimalnya berapa sih, minimalnya berapa sih, kemudian ukuran pemusatannya berapa. Nah, ukuran pemusatan itu apa saja? Ukuran pemusatan ini juga macam-macam. Ukuran pemusatan itu ada, pertama ada ukuran pemusatan menggunakan min, varian, kemudian kuartil atas, kuartil bawah, persentil, desil, kemudian ada panjang interval dan lain-lain, itu masih masuk di ukuran pemusatan. Apa bedanya statistika inferensial dan juga statistika deskriptif? Bedanya adalah kalau di statistika inferensial tugas yang kita lakukan adalah sampai kita membuat sebuah kesimpulan.
Tapi kalau yang deskriptif, tugas kita hanya sampai di menyusun data dan menyajikannya dalam bentuk besaran statistik saja. Kita tidak perlu membuat kesimpulan yang lebih jauh di sana. Dan biasanya data-data yang digunakan di statistika deskriptif ini datanya tidak sebesar data statistika inferensial. Dan datanya lebih bervariatif di statistika inferensial. Nah, kemudian kalau tadi sudah bicara masalah parametrik, non-parametrik, lebih jelasnya, perhatikanlah diagram ini. Dari sini nanti kalian akan paham, oh ternyata seperti ini loh yang namanya statistika parametrik dan non-parametrik. Nah, pertama yang kita punya itu pasti data ya, apapun datanya bentuknya seperti apa, di sini masih kita golongkan secara umum. Dari data ini kita lihat kemudian tipe datanya itu seperti apa sih gitu. Kalau tipe datanya itu normal atau ordinal, normal atau ordinal itu yang gimana Bu? Nah, normal atau ordinal itu datanya lebih ke data yang seperti ya tidak, kemudian ketika kita melakukan survei kayak saya suka, tidak suka, sangat suka, nah itu nanti masuknya di data ordinal, ada 1, 2, 3, 4, 5 itu masuknya di data ordinal. Kemudian ada juga data interval atau rasio. Interval itu kalian juga sudah tahu sendiri, rasio juga sudah tahu sendiri. Dari data yang kita punya, kemudian kita bedakan apakah datanya itu normal atau ordinal. Nah, kalau datanya normal atau ordinal, berarti statistika yang kita gunakan adalah statistika non-parametrik. Sementara ketika datanya tipe datanya adalah rasio atau interval, berarti datanya itu nanti endingnya ada di parametrik. Dari sini kita lihat lagi distribusi datanya. Kalau yang data interval dan rasio tadi masih memungkinkan dia juga merupakan dia tergolong ke dalam statistika non parametrik. Mengapa demikian? Karena di distribusi data di sini sometimes akan menghasilkan sebuah data yang tidak normal, sehingga ketika datanya tidak normal seperti yang saya sampaikan di awal tadi, data ini akan tergolong dalam data yang digunakan pada statistika non-parametrik. Tetapi kalau datanya normal, kita bisa bawa ke bawah, dia tergolong ke dalam data statistika parametrik. Nah, apakah di data normal ini dia sudah memenuhi parametrik saja? Tidak. Ketika saya sudah punya data yang normal, saya lihat dulu jumlah datanya berapa. Ketika jumlah datanya kurang dari atau sama dengan 30, datanya tergolong pada statistika yang parametrik. Tetapi kalau datanya yang lebih dari 30, ini saya salah tulis lagi ya, harusnya lebih dari. Kalau datanya lebih dari 30 ini ya, lebih dari 30, data tersebut akan tergolong ke statistika yang non-parametrik. Pertanyaannya, apakah data yang jumlahnya lebih dari 30 ini bisa dimasukkan ke parametrik? Bisa. Jawabannya bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah satu, distribusinya harus normal dulu. Yang kedua, bisa digunakan uji T. Kalau dua syarat ini terpenuhi, kita bisa menggunakan uji parametrik. Nah, dari sini sudah jelas semuanya ya, bagaimana kita menentukan sebuah datanya itu masuk ke parametrik atau non-parametrik. Ketika kita sudah menguji semuanya ini, kita sudah golongkan, berarti nanti kita tugasnya adalah tinggal menentukan uji yang tepat untuk mengolah data tersebut apa. Kalau yang parametrik tentunya tadi sudah saya sampaikan, kita bisa menggunakan uji Z, uji T, chi-square, ANOVA.
Tetapi kalau untuk yang parametrik adalah kita bisa gunakan uji yang lain, yaitu uji chi-square itu juga sudah bisa masuk ke statistika non-parametrik. Saya lanjutkan ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, kalian bisa lihat di tabel ini saya sudah bedakan. Untuk pengujian hipotesis, parametrik dan non-parametrik, ini ada beberapa kelompok yang bisa kita bedakan. Kelompok pertama yaitu untuk uji beda. Uji beda dua kelompok yang saling berhubungan. Itu nanti untuk parametrik bisa digunakan uji t-paired. Ini nanti kita bisa gunakan SPSS, di sana sudah ada menu ini, kita tinggal gunakan saja. Nggak ada kesulitan di dalamnya karena kita tinggal mengklik menu-menu yang ada di SPSS, kita gunakan yang uji t-pair. Kemudian kalau untuk yang non-parametrik, untuk uji bedanya, kita bisa menggunakan uji Sigman, Wilcoxon, atau juga bisa menggunakan McNemar. Jadi nanti kalau yang sering tanya, Bu, kapan sih kita pakai uji t-paired, t-independent, uji Wilcoxon, atau yang lainnya, kapan kita pakai itu? Jawabannya sudah saya sampaikan di tabel ini. Sudah jelas ya? Untuk uji beda, dua kelompok yang saling berhubungan, untuk parametrik pakainya t-pair. Kalau yang non-parametrik, kita bisa pakai uji Sigman, Wilcoxon, dan McNemar. Kemudian kalau yang uji dua kelompok bebas, tidak ada hubungannya masing-masing, itu kita gunakan uji t-independent. Kemudian kalau yang untuk non-parametriknya, kita gunakan man with name. Kemudian bisa juga pakai Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon juga, kemudian chi-square juga bisa digunakan di sini. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah uji lebih dari dua kelompok sampel dan saling berhubungan. Kalau parametrik ini nggak ada, pasti tidak ada. Kenapa? Karena kalau parametrik ini nggak bisa kita gunakan dua kelompok yang saling berhubungan. Yang bisa digunakan di statistika ujinya adalah untuk yang non-parametrik. Jadi kalau yang untuk dua kelompok saling berhubungan, kita di parametrik uji yang digunakan adalah uji Friedman, Cochrane, sama uji keselarasan Kendall. Ini yang paling sering digunakan. Kemudian kelompok terakhir adalah uji yang lebih dari dua kelompok dengan sampelnya ini bebas. Untuk yang parametrik kita seperti biasa bisa pakai ANOVA. ANOVA-nya bisa yang one way, bisa juga yang two way, dan juga bisa yang MANOVA. Tapi kalau untuk yang parametrik kita bisa gunakan Kruskal-Wallis sama medium test. Bu, pertanyaan yang selanjutnya ya, Bu, kapan sih kita gimana sih kita menggunakan uji-uji itu? Semua uji ini bisa kita cari di dalam SPSS. Jadi kita tidak perlu khawatir setelah kita punya data, masukin ke SPSS, cari uji yang akan kita gunakan, selesai. Nanti ketemu hasilnya, kita tinggal menarik sebuah kesimpulan. Sangat mudah. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk penggunaan dalam statistika parametrik non-parametrik, ada data pengukuran yang asosiasi hubungan variabelnya adalah dua sampel. Ini nanti kita bisa gunakan uji korelasi dan juga uji regresi. Uji regresi itu yang kayak gimana sih, korelasi yang kayak gimana sih. Sederhananya seperti ini. Kalau saya punya tanaman, kemudian saya berikan treatmentnya adalah diberi pupuk, sama tanaman yang nggak saya treatment dikasih pupuk, itu kan hasilnya beda. Nah, di sini korelasinya apa sih? Kalau tanaman saya beri pupuk, tumbuhnya lebih tinggi. Kalau nggak diberi pupuk, tumbuhnya sedikit lebih lama. Itu adalah ada korelasi atau enggaknya? Korelasinya tadi tuh, pupuk itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman ini. Itu namanya korelasi. Regresi juga masuk di sini nanti. Kemudian yang parametrik nanti pengujiannya namanya pengujian chi-square.
Kemudian untuk uji korelasi kita pakai apa Bu untuk mengujinya? Untuk korelasi itu untuk menentukan hubungan dari dua buah variabel. Nah, uji yang bisa kita gunakan di sini biasanya adalah uji Pearson, uji Levin, kemudian ada product moment juga. Di sini saya belum tuliskan Levinnya ya, bisa ditulis sendiri nanti. Kemudian untuk yang parametrik itu nanti ujinya uji Spearman-Kendall, analisis regresi. Nah, analisis regresi ini ada dua buah jenis, yakni analisis regresi linear dan juga non-linear. Kalau untuk linear itu adalah variabelnya nanti nggak berpangkat, nggak ada pengalinya juga, jadi independen dia. Kemudian kalau yang non-linear itu contohnya kalau saya punya Y sama dengan X1 kali X2 ditambah 2X1 kuadrat itu sudah masuk di yang non-linear. Kemudian kalau satu lagi ada tipe regresi, yakni tipe regresi berganda. Regresi berganda ini nanti outputnya ada dua macam, Y1 sama Y2. Itu masuknya di regresi berganda, dan regresi berganda ini merupakan salah satu jenis uji pada statistika non-parametrik. Nah, ini inti dari yang ingin kita pelajari. Dasar dalam penentuan uji statistik itu apa sih, Bu? Gitu. Nah, dasar-dasarnya itu saya sudah tuliskan di sini. Untuk menentukan uji statistik yang tepat, kita harus perhatikan yang pertama, tujuan penelitian kita dulu apa. Kalau kita sudah tahu tujuannya, pasti kita tahu, saya mau seperti ini, berarti saya harus seperti ini, begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus tahu dulu skala pengukurannya apa. Kalau sudah tahu skala pengukurannya apa, kita juga harus selidiki jenis sampel yang kita gunakan itu jenis sampelnya yang mana? Yang satu sampel kah, dua sampel kah, n sampel kah, kemudian sampelnya bebas enggak, atau sampelnya itu saling berpasangan, itu harus kita bedakan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus perhatikan variabel yang terlibat. Kemudian hal-hal lain yang harus kita perhatikan untuk menentukan uji statistik itu adalah jumlah pengamatannya. Jumlah pengamatan ini sangat penting karena ketika kita menggunakan kalau kita tidak memperhatikan, sometimes ketika kita mengamati data yang jumlahnya sangat banyak tetapi uji yang kita gunakan hanya valid untuk data kecil, itu nanti kesimpulan yang kita ambil juga tidak akan tepat begitu. Kemudian kalau kita datanya kecil tapi kita gunakan uji untuk yang data jumlahnya besar, itu pun juga nanti hasilnya tidak akan bagus juga. Jadi harus sesuai nanti. Kemudian yang kedua adalah besar sampelnya. Yang terakhir adalah distribusi populasi. Distribusi populasi seperti yang saya sampaikan tadi, normal atau enggaknya itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah, pertanyaan yang suka muncul lagi adalah mengapa sih hipotesis penelitian bisa tidak terbukti begitu? Kan namanya aja penelitian, harusnya kan harus selalu terbukti bahwa hipotesis itu mendukung penelitian kita atau tidak mendukung begitu. Tetapi kok bisa sih penelitian itu hipotesisnya tidak terbukti? Ada beberapa alasan yang mendasari ini. Alasannya apa saja? Yang pertama, metode yang kita gunakan itu udah terlalu tua. Jadi kalau misalkan kita penelitiannya di tahun 2020, tapi kok kita menggunakan metodenya yang keluar tahun 1980. Nah, itu kan sudah terlalu tua. Kalau sudah terlalu tua, kan kita nggak tahu perkembangan dari metode itu dari tahun 1980 sampai sekarang. Ada nggak sih perubahan? Kalau ada kan jadi tidak valid. Tetapi kalau nggak ada kan ya mungkin masih akan valid kita gunakan karena masih nggak ada perubahan. Nah, ini salah satu penyebab hipotesis kita bisa tidak teruji. Kemudian yang kedua adalah instrumen datanya nggak valid.
kok bisa sih Bu data penelitian nggak valid? Nah, ini biasanya adalah kalau saya bilang peneliti-peneliti yang agak nakal. Biasanya kalau meneliti nyari datanya susah, akhirnya dibuat-buat sendiri. Oh ini sekian, ini sekian, ini sekian. Itu pasti nanti datanya nggak valid. Atau misalkan nih, saya sudah melakukan penelitian, survei begitu. Tapi ternyata yang saya menyebarkan 100 lembar kuesioner, ada satu nih yang keselip, nggak ada, saya cari, terus saya buat sendiri. Itu pun juga hasilnya nggak valid. Atau satu lagi biasanya ada penelitian seperti ini, saya sudah punya data, saya meneliti 100 orang, saya teliti juga 100 data. Tapi ketika saya uji apakah datanya berdistribusi normal atau enggak, hasilnya tuh ternyata nggak normal. Karena nggak normal, akhirnya tuh data-data yang nggak normal tadi saya ubah agar distribusinya menjadi normal. Memang akhirnya nanti distribusinya normal, tetapi datanya ini jadi nggak valid karena sudah tidak sesuai lagi dengan sampel dan populasi yang kita ambil sebagai objek penelitian kita. Itu yang membuat nanti hipotesis kita juga tidak sesuai, tidak terbukti. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah desain penelitiannya nggak tepat. Kalau kita mau menguji sebuah penelitian, harusnya penelitian itu eksperimental, kok diujinya secara observatif, itu kan nggak sesuai. Itu juga bisa membuat hipotesisnya tidak teruji. Kemudian yang keempat, analisis datanya tidak tepat. Kalau yang harusnya saya pakai parametrik, kok malah saya menggunakan yang non-parametrik. Malah sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan saya punya yang harusnya diuji secara non-parametrik, saya uji pakai yang parametrik, nah itu juga nggak bisa juga. Kemudian yang penyebab terakhir itu biasanya sampelnya nggak representatif. Apa sih sampel yang nggak representatif? Tidak representatif itu kan tidak menggambarkan penelitian yang kita inginkan. Artinya ketika kita mau meneliti, contohnya untuk representatif ini contohnya kalau saya punya sebuah penelitian, saya pengen mengetahui saya ingin meneliti kembang tumbuh anak-anak usia 5-10 tahun, tapi yang saya teliti itu sembarangan. Memang anak-anak tapi saya nggak tanya usianya. Itu juga nggak representatif masuknya. Jadi nanti kalian harus perhatikan juga ketika mengambil data, datanya itu harus valid sesuai dengan tujuan yang diambil, kemudian tidak ada data yang diubah-ubah. Kemudian datanya juga harus sesuai dengan tujuan yang ingin diambil dalam penelitian. Biasanya ketika kita melakukan penelitian, kita punya tujuan, kemudian dirasa sulit, akhirnya kita hanya mengubah tujuannya saja, tapi datanya tidak kita ubah. Itu kan nanti juga mengakibatkan datanya tidak sesuai ya. Akhirnya membuat hipotesis kita juga tidak tepat. Jadi nanti ketika kita merubah tujuan kita, seharusnya datanya pun juga diubah. Biasanya di fakta lapangan banyak yang suka tanya sama saya begini, Mbak, kok saya punya data seperti ini, tapi kok nggak bisa ya? Nah, ternyata setelah diselidiki, yang menyebabkan datanya nggak bisa itu apa sih? Mereka sudah melakukan penelitian, mengubah judul atau mengubah tujuan, tapi kuesioner atau objek yang mereka gunakan itu nggak diubah juga. Akhirnya datanya nggak sesuai, kita nggak bisa uji. Biasanya kebanyakan kesulitan melakukan analisis datanya di sana begitu. Jadi nanti teman-teman harus perhatikan itu semuanya ya. Kalau ada kendala-kendala itu jangan sampai mengubah data dulu. Kita harus selidiki dulu datanya, kemudian kalau memang mentok, coba diskusikan dengan pakar-pakar statistik. Kalau memang datanya itu sudah
betul, tapi kok nggak bisa diuji, itu mungkin ada uji lain yang harus kita gunakan. Tetapi kalau misalkan ujinya kok nggak ada, datanya kok masih meragukan, nah itu berarti kita harus teliti lagi dari awal tujuannya seperti apa, sudah benar atau enggak. Kemudian kalau kita melakukan penelitian yang biasanya lebih banyak ke survei, itu kita harus uji dulu apakah kuesioner yang kita gunakan itu sudah valid, karena sebagian peneliti ketika membuat sebuah kuesionernya ini tidak diuji terlebih dahulu, sehingga nanti endingnya data yang dihasilkan juga tidak valid. Seperti itu sebagai gambaran. Kemudian kita bahas untuk statistika yang parametrik, datanya seperti apa sih? Data di statistika parametrik ini syaratnya kan harus yang berbentuk interval maupun yang rasio. Kemudian distribusi data yang digunakan nanti adalah wajib yang distribusinya normal, dan juga homogenitasnya harus diuji, harus homogen. Homogen di sini artinya adalah variannya sama. Varian itu apa sih? Keseragaman dari sebuah data. Minnya, kalau min pasti tidak sama. Varian itu ada rumusnya sendiri, nanti dihitung sendiri. Kalau di SPSS sudah langsung muncul. Nanti kalau kita uji homogenitasnya dengan uji Levin atau uji yang lain, kalau sudah homogen atau variannya sama, berarti kita bisa gunakan yang statistika parametrik ini. Nah, bagaimana Bu cara kita menggunakan uji normal dan juga uji homogenitas? Untuk uji normalitas ini kan digunakan untuk menentukan sampel yang asalnya dari sebuah populasi yang sama. Uji yang dapat kita gunakan untuk menguji normalitas itu adalah satu, uji kurtosis atau skewness. Ada kurtosis, ada skewness. Ini juga untuk menguji normalitas. Atau juga bisa kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov sama uji Shapiro-Wilk. Uji-uji ini kalau kita gunakan SPSS semuanya sudah langsung muncul nilainya di dalam SPSS. Jadi kita nggak usah khawatir untuk pakai rumus yang mana. Kemudian normalitas sudah clear, kita lanjutkan ke uji homogenitasnya. Untuk uji homogenitas ini kita bisa menggunakan uji Levin. Sehingga kita tahu varian dari datanya ini sama enggak. Kalau sudah sama berarti sudah terpenuhi nih, kita bisa gunakan statistika parametrik. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk ini punya keseragaman dalam pengambilan keputusannya. Untuk uji ini p-value itu nanti kalau kita lihat di SPSS-nya p-value itu sama dengan sigma. Di tabel nanti ada tulisan SIGN, itu adalah nilai dari p-value. Kita uji kalau p-value-nya kurang dari 0,05 atau 5%, artinya data yang kita uji itu tadi distribusinya tidak normal. Tapi kalau p-value-nya lebih dari 0,05, berarti datanya berdistribusi normal. Ini pengambilan keputusannya ya untuk uji normalitas. Kemudian kalau kita pakai SPSS caranya gimana? Nah, ini saya tayangkan sedikit, setelah ini kita praktekkan. Untuk uji normalitas nanti teman-teman bisa install SPSS di laptop masing-masing atau juga mengerjakan ini di laboratorium biologi. Nah, nanti buka SPSS-nya, kemudian jangan lupa nanti datanya di-input dulu. Setelah datanya di-input, baru kita analisis. Caranya adalah di SPSS ini ada menu-menu, salah satunya nanti ada menu analyze di sini. Analyze-nya ini nanti diklik, kita pilih yang deskriptif statistik, kemudian pilihlah yang menu deskriptif ini. Nah, dari sini nanti akan muncul kotak dialog yang seperti yang di bagian kanan ini, ada explore. Nah, di sini ada kotak dependent list, factor list, sama label cases. Nah, untuk menguji normalitas,
kita harus masukkan dependent list. Ini adalah variabel yang terikat, kemudian factor listnya ini nanti yang tak bebasnya di sini. Jadi nanti variabel yang tak bebasnya dimasukkan di yang dependent list, kemudian yang bebasnya dimasukkan di factor list. Kemudian nanti setelah ini kita bisa tentukan normalitasnya dengan bisa dipilih nanti yang di menu statistik, ada sendiri pilihannya. Kemudian ketika kita mau melihat plotnya itu nanti ada di menu plot ini. Nanti kita praktekkan setelah ini. Nah, dari sini nanti kalian bisa masukkan variabel terikatnya, sudah seperti yang saya bilang tadi, variabel terikatnya sebagai dependent list, variabel bebasnya di factor list. Kemudian dari sana kalian bisa klik plot, kemudian setelah diklik plot itu muncul dialog yang seperti ini, explore plots ini. Kemudian dari sini checklist di bagian normality plot with test. Ini nanti akan menghasilkan diagram normalitas, plot normalitasnya. Setelah ini kalian klik continue-nya. Setelah continue baru nanti oke. Sudah, ini selesai, nanti akan keluar hasilnya. Contoh kasusnya, saya punya perusahaan hand sanitizer. Oke, kasusnya adalah sebuah perusahaan hand sanitizer ingin mengetahui kesetiaan pelanggannya dalam menggunakan produknya. Nah, mereka melakukan pengujian kepada 148 orang dengan menyelidiki tingkat kepercayaan dan kepuasan pelanggan dengan dalam menggunakan produk itu. Kemudian karena di sini ada tingkat kepuasan ya, jadi kepuasan di sini diukur dengan skala 1 sampai dengan 5, skalanya ordinal. Kemudian data hasil surveinya nanti saya lampirkan. Alfa yang digunakan di sini adalah sebesar 5%. Lakukanlah pengujian pada hasil survei perusahaan tersebut. Nah, dari kasus ini, hipotesis yang akan kita ambil apa sih? Hipotesisnya adalah ada nggak sih kesetiaan dari pelanggan perusahaan hand sanitizer? Itu adalah bentuk hipotesisnya. Nah, dari sini nanti baru kita uji. Oke, dari sini saya masukkan ke SPSS-nya dulu saja ya. Dari sini data yang saya punya adalah yang ini. Ini adalah data yang saya punya. TR ini adalah kepuasan. TR ini adalah trust-nya, kepercayaan, kemudian satisfaction, dan ini adalah loyalitasnya. Dari data ini saya masukkan ke dalam SPSS ini. Caranya adalah mudah sekali. Semua data ini tinggal di copy paste. Nah, ini tinggal di copy, kemudian di paste saja di SPSS ini seperti ini. Nah, kemudian di atas ini datanya tadi yang di sini ya. Saya punya datanya yang seperti ini, tinggal di copy, semua data ini saya copy ke dalam SPSS. Copy di sini, kemudian saya paste di sini, tinggal di paste. Setelah di paste, kalian perhatikan di atas sini ada var 001 dan seterusnya. Ini adalah nama dari variabelnya. Kita bisa ubah nama ini melalui kotak yang namanya variable view. Di bawah sini ada yang namanya variable view, tinggal kita ubah.
Nah, var ini kan tadi namanya trust ya, saya ubah jadi trust. Kemudian yang bawahnya saya ubah jadi satisfaction-nya, yang ini adalah loyalty. Kemudian dari sini itu ada tipe dari datanya. Tipenya di sini kan masih known. Nanti kalau kalian punya data yang lain bisa kalian ubah di sini tipe datanya apa. Kemudian yang di sini skalanya, skala yang kita gunakan apa, nominal kah atau ordinal, nanti tinggal kalian sesuaikan dengan data yang kalian punya. Kalau saya di sini masih karena bisa ordinal bisa normal, jadi nggak masalah. Ini di sini sudah, saya cuma ubah namanya saja. Sudah selesai, ini pasti sudah berubah namanya di sini. Setelah berubah, baru saya mau analyze. Yang mau saya uji normalitas datanya aja ya, karena kita masih bahas normalitas data. Untuk uji normalitas, kita bisa di analyze ini, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih yang menu deskriptif. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog deskriptif ini. Variabel yang akan kita lihat normalitasnya yang mana. Kalau mau yang trust aja, kita masukin yang trust. Tapi kalau mau semuanya juga nggak masalah. Saya mau lihat semuanya, jadi saya masukkan semua. Trust, satisfaction, dan loyalty. Kalau sudah, optionnya kita klik. Nah, dari sini kita bisa checklist mana yang mau kita lihat. Di sini ada macam-macam, yang nanti akan saya perlihatkan hasilnya adalah mean, standar deviasi, dan juga variable list-nya. Sudah, kalau sudah kita continue sudah, tinggal kita oke. Kalau sudah oke, muncul nih kotak dialog seperti ini. Hasilnya statistik, TR-nya sekian, satisfaction-nya sekian, loyalty-nya sekian. Ini masih belum keluar hasilnya semuanya. Ini masih belum keluar hasilnya semuanya, tapi tadi saya sudah sempat masukkan beberapa. Jadi saya sudah sempat masukkan di PPT-nya. Hasil dari SPSS-nya itu nih ya, untuk tes normality-nya saya punya untuk trust-nya sekian, satisfaction-nya sekian. Kemudian ada kolom Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita bisa menguji apakah data yang saya gunakan ini normal atau tidak. Tadi kan ketika di sini ketika p-value-nya kurang dari 0,05 berarti kan datanya tidak berdistribusi normal. Berarti kita tinggal lihat di sini. Untuk trust-nya sendiri kita lihat signifikan. Jadi p-value itu nanti dilihat di signon ini. SIG titik, kita lihat nilainya di sini. Kalau nilainya kurang dari 0,05 berarti sesuai dengan kriteria yang di sini. Kurang dari berarti tidak normal. Kalau lebih dari berarti normal. Nah, untuk trust sendiri kan ada 5 kategori ya tadi. Kategori pertama ternyata signalnya adalah 0,039. Artinya bahwa nilainya masih kurang dari 0,05. Sehingga untuk trust yang kategori pertama ini dia tidak normal, tetapi untuk yang kategori kedua nilainya kan 0,145, ini sudah lebih dari 0,5 berarti datanya normal. Jadi nanti kita bisa lihat, bisa simpulkan normalitasnya dari sini. Ada pertanyaan ya, pertanyaannya adalah apa ini? Apakah boleh mengubah jumlah pengulangan ketika melakukan pengambilan data dalam satu penelitian? Kemudian misalnya kita sebelum mulai penelitian itu sudah dihitung dengan rumus pengulangan, menghasilkan 8 pengulangan, tetapi faktanya dalam lapangan ada kendala di pengulangan ke-8 tidak tumbuh. Tanaman, walaupun sudah dibuat cadangan tanamannya juga, sehingga mentok hanya bisa mengambil pengulangan dengan 7 data di setiap sampel kontrol yang diperlukan. Pertanyaan keduanya,
berapa kali pengambilan data yang ideal dalam penelitian deskriptif dan penelitian kuantitatif. Kemudian kalau masih dalam pelabelan suatu penelitian, apabila jika ingin dipublikasikan ke dalam satu jurnal, apakah ada kriterianya atau tetap diperbolehkan bebas sesuai keinginan peneliti? Oke, untuk 3 buah pertanyaan ini tadi jawabannya, dijawab di sesi nanti. Saya lanjutkan saja ya. Untuk normality testnya sudah paham ya sampai di sini. Kita lihat dari signennya, kemudian kriteria normal atau tidaknya itu nanti tinggal kita cek lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Uji normalitas clear, kemudian kita uji homogenitasnya. Uji homogenitas itu dilakukan dengan mencari nilai Levin test. Nah, kalau tabel yang saya masukkan tadi kan belum ada Levinnya, nanti bisa diuji lagi sendiri Levinnya dengan menu-menu yang ada di SPSS. Nanti kita perjelas lagi. Kalau untuk uji Levin, nanti kita lihat nilai sig-nya lagi, p-value-nya. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05, artinya datanya tidak sama, tidak homogen. Tidak homogen itu artinya juga variansi datanya nggak sama. Kemudian kalau p-value-nya masih lebih dari 0,05 masih aman, datanya variannya sama. Ini kriteria untuk homogenitas. Kemudian kalau kita sudah menguji ini, kalau sudah memenuhi lebih dari 0,5 berarti sudah aman uji homogenitasnya. Berarti kita bisa gunakan statistika yang parametrik. Nah, kemudian tadi kan sudah saya sampaikan juga, ada juga yang namanya uji T sampel berpasangan. Mengapa kita menggunakan uji T sampel berpasangan? Ketika kita melakukan sebuah penelitian, kan kadang ada yang punya input sama punya output. Yang tadi saya contohkan, saya kasih treatment pupuk ke sebuah tanaman. Treatmentnya jumlah pupuk, outputnya adalah tinggi tanaman dari masing-masing treatment, begitu. Itu punya input sama output. Itu nanti kalau punya input sama output artinya data ini adalah data yang saling berpasangan. Kalau data ini sudah ketahuan data berpasangan, berarti kita bisa uji dengan yang uji sampel yang berpasangan, mau uji T sampel atau uji satu sampel atau uji yang lain, yang penting nanti masih masuk tergolong pada data yang berpasangan. Nah, untuk data dari 2 sampel berpasangan ini, yang wajib harus dipenuhi adalah subjeknya sama, tapi perlakuannya beda. Kalau sederhananya ada pretest sama posttestnya, itu untuk data yang berpasangan. Tujuan dari kita melakukan uji T sampel berpasangan itu adalah untuk menguji perbedaan min antara 2 buah kelompok data yang kita ujikan. Tadi kan ada pre sama post. Pasti kalau kita sudah pre sama post, kita bisa mencari rata-rata ketika pretest sama rata-rata posttest. Dari 2 rata-rata ini kita harus uji minnya. Ada nggak sih perbedaan antara pretest sama posttest? Kalau nggak ada perbedaan berarti bisa disimpulkan nggak usah aja ada pretest sama posttest karena hasilnya sama. Itu tujuan untuk kita menggunakan uji T sampel berpasangan. Nah, syarat-syarat yang perlu dipenuhi di uji T sampel berpasangan adalah yang pertama, distribusinya harus normal dulu. Kemudian yang kedua adalah kedua kelompok datanya harus dependen, saling bergantung, saling berkaitan. Dan yang terakhir, jenis variabelnya harus memenuhi ini, numerik dan juga kategorik. Mungkin kalau ada yang tanya, Bu, kalau nggak ini gimana? Karena ini sudah menjadi syarat, berarti juga harus wajib terpenuhi, datanya harus numerik dan juga kategorik. Nah, untuk contohnya sendiri ini, adakah perbedaan berat badan sebelum dan setelah program diet? Jadi yang program yang dilakukan, program diet, pretestnya adalah sebelum dilakukan diet, berat badan sebelum dilakukan diet, posttestnya adalah berat badan setelah dilakukan program diet.
Di sini diambil 20 orang sebagai objek penelitiannya. Datanya mana Bu? Datanya terlampir, kita coba gunakan SPSS-nya setelah ini. Nah, untuk uji paired sample t-test-nya nanti mudah saja, tinggal klik analyze, compare min, kemudian paired sample t-test. Kita langsung saja ya ke SPSS-nya. Nah, datanya untuk contoh yang kedua ini adalah ini. Saya punya data respondennya kan tadi ada 20. Masuk ke sini. Sebelum dilakukan diet sama sesudah dilakukan diet. Semua data ini tinggal kita copy paste. Ini kita copy. Kemudian kita paste ke dalam SPSS-nya. Nah, kita paste di sini ya. Paste. Ini ada data yang belum tepat. Ya, tinggal di paste di sini. Kemudian kita ubah labelnya. Labelnya di sini, ini punyanya responden, tinggal kita ubah namanya. Ini sebelum, dan yang satunya lagi yang sesudah. Nah, ini yang datanya sebelum, sesudah, sudah ada, sudah kita ganti namanya. Kemudian kita akan lakukan uji t-test dengan cara klik menu analyze ini, kemudian pilih pilih compare min. Kemudian dari compare min ini kan masih ada beberapa macam. Kita ambil paired sample t-test, uji T sampel berpasangan. Ini kita klik. Setelah kita klik, muncul kotak dialog paired sample t-test ini. Nah, di kotak dialog ini, karena uji yang kita lakukan adalah paired, berarti variabel yang kita masukkan pun juga yang berpasangan, yang pretest sama yang post-test. Pretest sama post-testnya itu adalah sebelum sama sesudah ini ya. Dua ini kita masukkan ke sini. Sebelum dan sudah. Kalau sudah, tinggal kita groupingnya sebentar ini. Nah, sebelum dan sesudah. Kalau sudah, tinggal kita oke. Nah, setelah kita oke, keluar hasil yang seperti ini. Pair sebelum, sesudah, min-nya sekian, n-nya 20, min untuk sebelum itu kan 82,1, terlihat ya dari sini. Kemudian sesudahnya min-nya itu 76,9. Standar deviasinya ada, kemudian standar errornya ada. Jadi kita nggak perlu hitung manual pakai kalkulator atau pakai yang lain. Kita tinggal pakai ini, nanti keluar min-nya. Kemudian yang mau kita uji apa sih? T-test-nya. Kita lihat di tabel yang paling bawah, paired sample t-test. Di sini muncul standar deviasinya sekian. Kemudian muncul T, ada kolom T di sini. Ini adalah nilai T dari data yang kita miliki. T-nya adalah 6,023. Kemudian di sini juga ada signen. Signennya to tail. To tail itu artinya dua arah yang kita uji. Nah, dari nilai T ini sama nilai signen, kita bisa menguji apakah data yang kita uji ini ada hubungannya. Karena T-nya 6,023,
Oke, karena T-nya 6,023, kemudian signalnya adalah 0,000, nah nilai ini kurang dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dari diet yang kita lakukan. Fisiknya anaknya nyanyi. Mohon maaf ya, di sini ada sedikit gangguan. Mohon maaf ya, terlalu ribut di sini, jadi sangat mengganggu. Oke, kita perhatikan lagi. Kita lihat lagi untuk hasil yang didapatkan dari uji T-test berpasangan. Dari SPSS-nya nanti menghasilkan tabel-tabel seperti ini. Nah, dari sini kita lihat di tabel yang paling akhir, kita bisa lihat ada min rata-rata dari data sebelum dan sesudah, itu besarnya sebesar 5,2. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat nilai T-nya. T-nya adalah 6,023, dan juga kita bisa lihat nilai signan atau p-value. P-value-nya sebesar 0,00. Nah, di sini kita bisa menguji karena signannya ini kurang dari 0,05, artinya adalah varian yang di sini beda. Jadi kalau kita kembalikan ke tadi, kita kembalikan ke presentasi ini ya, ini yang kita dapat dari SPSS tadi. Dari sini karena p-value-nya sudah kurang dari 0,05, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ada hubungan antara berat badan sebelum dan sesudah diet. Kenapa begini? Karena memang kriteria ujinya sudah saya tuliskan di sini. Kriteria ujinya ketika p-value-nya kurang dari 0,05, T-test yang dihasilkan artinya ada hubungan antara pre-test sama post-testnya. Karena yang hasil kita uji tadi sudah kurang dari 0,05, berarti terpenuhi bahwa ada hubungan antara berat badan sebelum dan juga sesudah diet. Sangat mudah ya, nanti kalau kalian punya data tinggal diuji secara statistik menggunakan SPSS-nya. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Kalau tadi ada yang T-sampel berpasangan, sekarang ada yang tidak berpasangan, independen. Tujuannya adalah untuk tahu ada nggak sih perbedaan min dari dua kelompok yang saling independen. Yang saling independen itu yang kayak gimana sih? Kalau tadi diet sebelum berat badan sebelum diet sama sesudah diet itu kan ada hubungannya. Nah, ini tuh betul-betul nggak ada hubungannya sama sekali. Nanti saya berikan contohnya. Syarat untuk uji T-sampel independen ini, syaratnya yang pertama wajib distribusinya normal dulu. Kemudian datanya harus independen sesuai dengan nama ujinya ya, datanya harus independen dulu. Kemudian variabelnya harus berbentuk numerik atau kategorik. Ini wajib dipenuhi dulu. Kemudian contohnya, kalau tadi ada yang nanya kasus yang independen itu yang seperti apa sih gitu. Contohnya saya itu punya penelitian untuk menentukan apakah ada perbedaan antara kadar HB seorang ibu yang menyusui secara eksklusif dan tidak eksklusif. Nah, di sini pasti treatmentnya, objeknya beda ya. Objeknya adalah ibu-ibu, tetapi
ibu-ibunya di sini beda. Yang satu adalah ibu yang menyusui secara eksklusif dan yang satu lagi ibu yang tidak eksklusif. Jadi dari data itu sudah terlihat jelas bahwa tidak ada hubungannya sama sekali ya antara yang ibu menyusui secara eksklusif dan juga yang non eksklusif. Ini sudah independen. Datanya nanti saya perlihatkan. Untuk SPSS-nya sendiri nanti menganalisanya tinggal klik analyze, compare mean. Kalau tadi ambil yang t-test berganda, kita ambil yang independent sample t-test. Setelah itu tinggal di oke saja, keluar hasilnya. Mari kita coba untuk melakukan analisanya menggunakan SPSS. Datanya seperti ini. Datanya ini adalah data ibu yang menggunakan ASI dan secara ASI eksklusif itu dilambangkan dengan kategori 1, yang non eksklusif pakai yang 2. Nah, ini sudah ada kategorinya masuk di sini, kemudian kadar HB-nya juga sudah ada. Nah, semua data ini tinggal saya copy begini, kemudian saya paste ke SPSS-nya. Nah, saya paste di sini. Mau di halaman baru juga nggak apa-apa ya. Ini saya buat di sini saja. Ternyata agak mengganggu. Oke, saya paste di sini. Nah, sudah saya paste, tinggal saya ubah namanya pakai variabel view di sini. Ini data ASI-nya. Kemudian yang ini adalah data HB-nya. Nama sudah saya ubah, kemudian ini kebetulan SPSS yang saya gunakan ini sudah mengikuti ya untuk penggunaan jenis datanya langsung skala sama nominal. Nanti kalau untuk beberapa program SPSS kadang ada yang masih belum auto, jadi nanti kalian harus perhatikan kembali di jenis datanya di sini sudah benar atau tidak. Kalau sudah, nanti kembali ke data view, tinggal kita analyze, klik analyze-nya, kemudian diklik compare mean, kemudian yang ini tadi yang kita gunakan yang independent ya, jadi kita pilih yang independent sample t-test. Dari sini nanti keluar kotak dialog ini. Kalau sudah, nanti kita harus isi tes variabel box-nya sama grouping-nya. Nah, di sini yang mau kita masukkan, yang mana? Nah, ini kita masukkan aja semuanya. Tes variabelnya adalah yang masih sama HB ini. Oh, sorry. Satu-satu aja. Kita masukkan yang HB. Oke, saya ada kesalahan di sini. Ini harusnya 1. Oke, sudah. Di sini kita analyze lagi, compare mean, independent t-test. Oke, ternyata saya ada yang penulisan datanya ada yang salah ya. Jadi ketika saya copy paste tadi di Excel penulisannya bentuknya masih koma,
Kalau di SPSS itu komanya kita ganti dengan titik. Jadi nanti di sini harus kita ganti sama titik semua dulu. Oke, ini saya ganti dengan titik dulu. Nah, nanti kalian bisa coba lagi sendiri. Caranya mudah. Ini nanti diganti titik semua dulu, kemudian klik analyze-nya, compare min, independent, sample t-test-nya diklik, muncul kotak dialog ini, nanti kalian pindah semua, baru setelah itu grouping-nya dipilih. Grouping-nya ini diklik, define group, setelah di define group, kita masukkan grup satunya yang kemudian masukkan di define grupnya, grup satunya yang mana? Grup satunya yang masih eksklusif, itu yang satu, kemudian yang dua itu yang non eksklusif, nanti tinggal dimasukkan ini, kemudian nanti setelah di oke semua, nanti akan keluar hasil. Saya kembalikan ke presentasinya, sudah saya masukkan di sana. Oh, ternyata belum masuk di sini. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan di SPSS-nya yang sesuai langkah-langkahnya ini ya, analyze, compare min, kemudian independent sample t-test, kemudian setelah muncul kotak dialog, masukkan tadi variabelnya, lalu di define group, baru di oke. Setelah itu semua nanti keluar semua hasil datanya. Di tabel nanti akan keluar hasil, ada standar deviasi, ada signifikan, kemudian ada P-Lavin. P-Lavin itu artinya nilai uji Lavin. Uji Lavinnya nanti tinggal di lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Kemudian nanti di sana juga muncul kotak dialog uji T-nya, kemudian uji signifikannya juga. Nah, tinggal nanti dibaca, kemudian dibandingkan dengan 0,05. Boleh 0,05 ataupun boleh yang lain sesuai dengan kriteria yang diambil oleh peneliti. Kemudian ini yang independent t-test. Sekarang kita lanjutkan untuk uji beda lebih dari 2 kelompok. Kalau lebih dari 2 kelompok, seperti yang di awal disampaikan tadi, uji yang digunakan adalah uji ANOVA. Uji ANOVA-nya di sini tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan min dari lebih dari 2 kelompok sampel yang kita gunakan. Nah, apa sih syarat yang kita punya untuk menggunakan uji ANOVA ini? Yang pasti pertama adalah distribusinya harus normal. Kemudian variannya juga harus semungkin, itu wajib dimiliki. Kemudian yang ketiga, sampelnya harus saling independen dan jenis datanya adalah numerik dan juga kategorik. Kategoriknya di sini itu lebih dari 2 kelompok data ya, karena uji yang kita lakukan lebih dari 2 kelompok data. Nah, untuk melakukan uji ANOVA-nya di SPSS, nanti tinggal diklik analyze, compare min, kemudian dipilih one way ANOVA, lalu setelah one way ANOVA ini nanti muncul kotak dialog, namanya kotak dialog one way ANOVA. Dari sana nanti tinggal dimasukkan variabel ke dalam kolom yang sesuai, yang variabel dependent dimasukkan, independennya tinggal dimasukkan. Setelah itu baru diklik menu optionnya. Diklik menu option, kemudian pilih deskriptif statistiknya, kemudian diklik continue, di oke semuanya. Setelah di oke baru pilih LSD, baru klik continue, oke. Seperti apa contohnya itu nanti saya masukkan di SPSS saja. Saya masukkan di SPSS di sini. Oke. Untuk yang uji yang terakhir ini tinggal diklik analyze-nya. Setelah diklik analyze, kita pilih yang compare min dan pilih yang terakhir ini one way ANOVA. Dari one way ANOVA tinggal kita masukkan yang dependent mana, yang independen yang mana. Nah, kebetulan ini kan saya cuma pakai data yang tadi aja ya.
Oke. Nah, analyze, compare min, one way ANOVA. Nah, dependent list-nya itu adalah yang ini, saya masukkan ke sini. Kemudian vector list-nya adalah yang ini, saya masukkan ke vector list. Kemudian kalau sudah masuk ke sini semua, kita lihat yang di menu post hoc. Di sini ada menu post hoc ini ya. Ini kita klik. Nah, di sini ada macam-macam. Tergantung nanti kalian mau gunakan yang mana. Kalau di sini saya mau gunakan LSD. Kalian bisa juga nanti menggunakan uji yang Waller-Duncan, tapi ini nanti kan untuk ketentuan uji yang lain. Tapi di sini saya mau gunakan yang LSD. Bisa juga yang lain. Kalau sudah, tinggal diklik continue. Continue yang sudah, boleh kalau kalian mau menambahkan uji yang lain, ketik di optionnya ini. Optionnya dipilih yang deskriptif. Mau melihat homogenitasnya juga bisa, tinggal nanti dicentang. Kemudian mau lihat Brownian-nya juga tinggal dicentang. Semuanya yang mau dilihat nanti tinggal dicentang. Kalau mau lihat semua hasilnya, misalkan seperti ini, nanti saya centang semua ya. Nanti keluar hasilnya semua, tinggal kita continue. Setelah itu tinggal kita oke. Nah, ditunggu dulu, nanti akan, ini masih proses, nanti keluar tabel-tabel dari hasil uji pengujian lebih dari 2 kelompok. Kebetulan saya hanya punya data yang belum masukkan yang lebih dari 2 kelompok ya, jadi saya gunakan ini dulu untuk mempraktekkan di SPSS-nya saja. Bu Jeni, dari satu pertanyaan tadi dari Mbak Nur Fadilah ya. Oke, Mbak Nur Fadilah tanya, kalau pengulangannya tadinya itu 8, tetapi ternyata ada 1 yang tidak tumbuh. Nah, kemudian sehingga hanya 7 data yang diambil. Nah, ini mungkin kita dijawab satu persatu ya, Bu. Kalau misalnya ada 8 tadinya, tapi 1 nggak numbuh, nah itu sebenarnya datanya kita buang saja atau kita masukkan sebagai 0, mungkin seperti itu ya. Nah, itu kan Bu Jeni. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, kita mengulangnya sebanyak 8 tapi 1-nya nggak tumbuh. Ini di fakta lapangan ini ada beberapa treatment yang dilakukan. Ada peneliti yang langsung membuang pengulangan yang ke-8, ada juga yang membuat 0, ada juga yang mengganti pengulangan yang ke-8. Cuman ini nanti hasilnya berbeda. Biasanya yang hasilnya terlampau jauh itu adalah ketika membuat pengulangan ke-8 ini sebagai 0. Biasanya yang terlampau jauh di sana. Tapi kalau yang pengulangan dilakukan pengulangan lagi, ini juga sebenarnya hasilnya nanti akan jauh berbeda, tetapi masih setidaknya masih bisa dimaafkan. Tapi kalau untuk beberapa peneliti biasanya kalau sudah ada 8 pengulangan tapi yang 1 nggak tumbuh, lebih disarankan untuk apa adanya saja data disampaikan. Jadi pengulangannya hanya 7 tapi yang 8 tidak bisa kita buat sebagai kesimpulan, itu lebih baik dilakukan di sana karena nanti hasilnya kan beda ya ketika kita mengulang, misalkan pertumbuhan melakukan tadi 1-7 pengulangan waktunya, misalkan kalau di Indonesia itu kan suhu udaranya, cuacanya kan sampai berubah-ubah ya Bu ya. Ketika berubah ini, kalau kita ulang di waktu yang lain, itu kan nanti hasilnya nggak akan sama dengan ketika kita melakukan pengulangan saat ini gitu. Itu nanti kan nggak begitu bagus. Jadi biasanya akan lebih ke apa adanya, kita lakukan 7 pengulangan itu aja, tapi kita sampaikan bahwa sebetulnya data yang kita gunakan adalah 8 pengulangan, tetapi mungkin karena ada faktor tidak tumbuh sehingga yang ini kita buang datanya begitu.
Oke, terima kasih. Berarti kalau misalnya data ke-8 itu dipakai, mungkin nanti akan membuat tidak homogen atau tidak terdistribusi normal begitu ya? Iya, datanya biasanya bias hasilnya. Oke, baik Bu Jani, pertanyaan kedua ini untuk berapa kali mengambil data untuk statistik deskriptif dan kuantitatif begitu. Biasanya Nah, kalau untuk berapa kali mengambil datanya, ini kembali ke peneliti lagi, Mbak. Jadi penelitian itu sangat luas, tergantung dari penelitinya. Kalau ada peneliti yang pengen hasilnya sangat bagus, biasanya itu ngambil datanya sangat besar, gitu. Tapi kalau penelitinya biasanya yang penting keluar hasil itu ya sudah, data yang seadanya saja digunakan sudah nggak masalah. Jadi tergantung kita sebagai seorang peneliti. Cuman memang pasti dari keputusan mengambil data yang banyak atau data yang kecil atau apapun itu nanti pasti akan menghasilkan hasil yang beda antara kita dan juga peneliti yang lain. Jadi memang semuanya itu luas, tergantung dari penelitinya. Oke, berarti memang tergantung ya Bu. Atau ada minimal berapa Bu yang bisa dimasukkan ke SPSS misalnya? Harus berapa ulangan? Kalau minimalnya nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi seperti yang saya tunjukkan di SPSS tadi, data yang hanya 20 data saja sudah bisa kita proses. Data yang banyak pun juga bisa kita proses. Cuman memang kalau di SPSS itu kelemahannya adalah ketika datanya sangat besar, loadingnya sangat lama. Jadi ketika kita menggunakan data yang cukup besar, biasanya sudah nggak pakai SPSS lagi, kita gunakan yang lain. Kalau olah data di statistika itu ada SPSS, kemudian ada Stata, kemudian kalau yang suka bahasa pemrograman, kita bisa gunakan program R. Di statistika ini banyak sekali mengolah data menggunakan R, karena di R ini nanti kita bisa mengolah data yang sangat besar, dan hasilnya pun juga kita running itu nggak begitu lama begitu. Tapi kalau untuk yang kalau biologi sih mungkin nanti datanya nggak yang cukup besar seperti itu, ya mungkin nanti pakai SPSS saja sudah cukup. Atau menggunakan Stata juga. Tapi untuk UJT atau ANOVA, karena itu sebenarnya kompermin, harus ada ulangan ya Bu. Maksudnya tidak bisa hanya satu atau dua, karena jadi minimal. Ya kalau kita mau menggunakan, kan tadi sudah saya jelaskan ada syaratnya. Kalau kita mau menggunakan parametrik sama non parametrik, kemudian menggunakan uji ANOVA, itu ada syaratnya. Kalau uji ANOVA itu kan harus lebih dari 2 kelompok, seperti yang saya sampaikan di sini tadi. Jadi kalau untuk masalah, Bu, boleh nggak sih ada pengulangannya berapa kali, kemudian boleh nggak kita cuma sekali aja? Semuanya itu kan luas, tergantung peneliti, tetapi kembali lagi uji yang akan kita gunakan juga apa. Kalau ujinya mensyaratkan ada pengulangannya berapa banyak, itu harus dipenuhi. Jadi semuanya luas, tergantung peneliti, kemudian kita dengan uji yang akan kita gunakan. Gitu. Oke Bu Jani, ini mungkin sekalian membahas tentang ulangan ya. Kalau misalnya ada 3 perlakuan atau 3 faktor gitu. Nah kemudian ulangan di masing-masing faktor itu berbeda. Misalnya yang satu itu cuman ada 3 ulangannya, yang faktor kedua ada 5, faktor ketiga ada 5, seperti itu juga mungkin dimasukkan ke dalam SPSS dengan jumlah ulangan yang berbeda, atau harus sama semua, misalnya 3. Ya. Terkait ini, kalau untuk pengulangannya 1, 2, 3, tapi ternyata jumlah datanya beda gitu ya Bu ya? Ya, iya Bu. Jawabannya adalah nggak bisa Bu, semua datanya harus sama. Karena nanti kita membuat perbandingan. Maaf, tapi kalau untuk yang ini, mana tadi? Sebentar ya Bu.
Ya, ini sambil menunggu Bu Jani, monggo partisipan jika ada yang ingin ditanyakan, Bu Ambar, Bu Inggit, Bu Oktira. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya, saya share ya. Mulai dari, tadi kita sudah ngobrolin masalah yang kompermin. Jadi pertanyaannya dari Bu Nurul adalah, kalau kita menggunakan uji kompermin, datanya nggak sama, jumlah datanya nggak sama, gimana Bu? Gitu kan? Nggak masalah Bu. Ketika kita diulang 1, 2, 3 kali, jumlah datanya beda, nggak masalah. Mengapa? Karena untuk uji kompermin, di sini yang kita uji bukan keseluruhan datanya masing-masing kita uji kan, bukan, tetapi yang diuji adalah min dari masing-masing pengulangannya. Kita uji minnya, kemudian kita bandingkan, kemudian nanti kita lihat hasil T dan juga signannya, nilainya berapa, apakah sudah memenuhi kriteria kurang dari 0,05 kah atau tidak, begitu. Yang membuat kita tidak bisa analisa adalah ketika nanti datanya tidak normal. Kenapa? Karena untuk yang kompermin itu syaratnya yang wajib, benar-benar wajib harus dipenuhi adalah datanya harus berdistribusi normal dan juga homogenitasnya juga harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang penting dua itu. Kemudian untuk masalah jumlah datanya itu, untuk kompermin jumlah datanya berbeda, tetap bisa dilakukan analisa menggunakan SPSS. Oke, baik Bu Jani. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Nur Fadilah ya. Ada pertanyaan lagi, kalau masih boleh ya boleh. Nah, jika dalam pelabelan suatu penelitian, jika ingin dipublikasikan ke dalam suatu jurnal, apakah ada kriteria tertentu atau bebas sesuai dengan keinginan peneliti? Gitu Bu. Mungkin pelabelan itu kan berkaitan dengan output dari SPSS yang akan disajikan di hasil penelitian ya Bu. Bu Jani? Ya betul. Oke. Nah, terkait kalau mau publikasi, ada ketentuannya enggak sih, gitu ya. Jadi sebetulnya kembali lagi seperti yang saya sampaikan, penelitian itu sangat luas dikembalikan lagi ke penelitinya. Nah, kalau mau dipublish ke jurnal, itu kan hasil yang kita teliti. Jadi apapun yang kita teliti itu sebetulnya bisa dimasukkan ke dalam jurnal, asalkan semuanya dibicarakan di sana. Kita mau ngambil datanya seperti ini, labelnya ini, itu semuanya disampaikan di sana. Oke, baik. Jadi memang luas ya Bu, maksudnya sesuai dengan ya sangat luas, sesuai mungkin dengan tujuan penelitian, kepentingannya, apakah memang perlu dilabel atau tidak, atau misalnya langsung dipanjangkan, tidak perlu diberi kode seperti itu, nggih? Iya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Bu Nurul, maaf, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Untuk masalah pelabelannya sendiri, itu nanti ada topik pembahasan lagi sendiri. Jadi ketika kita ingin melabelkan data, itu nanti ada topiknya sendiri. Kemudian analisa ketika setelah dilabeli itu nanti juga ada sendiri begitu. Oh, berarti itu memang ada SKS sendiri ya Bu? Iya, ada sendiri. Tinggal mungkin kita Bu Jani ini bisa membuat channel YouTube ya Bu ya? Insya Allah saya buatkan Bu. Untuk tutorialnya Bu, saya akan menjadi subscriber dari Bu Jani ya. Setiap postingan akan saya like. Baik, itu ya adik-adik mahasiswa dan semuanya, ini nanti jangan lupa untuk subscribe dari channel YouTube Bu Jani. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Galih. Pertanyaan dari Mas Galih ini mengenai versi SPSS ya. Apakah versi SPSS yang digunakan akan berpengaruh terhadap hasil ujinya? Misalnya diuji dengan versi 17, apakah beda dengan versi 26? Nah, karena beberapa soal ada yang berbeda. Misalnya berkaitan dengan pelabelannya pada antar versi. Terima kasih. Monggo Bu Jani. Ya, untuk hasil ujinya sendiri, hasil ujinya sama.
Yang berbeda itu nanti adalah menu-menu ketika kita sebelum melakukan uji. Jadi kalau tadi ada klik analyze, compare min, kemudian setelah itu menu-menunya yang berbeda. Kapan kita masukkan variabel dependent-nya, ini harus dimasukkan kotak yang mana, itu nanti bedanya cuma ada di sana aja. Kalau untuk hasilnya semuanya sama, cuman menu-menu itu tadi yang harus kita sesuaikan aja di masing-masing versinya gitu. Oke, mungkin kalau versinya sudah advance gitu, menunya juga semakin advance begitu nggih Bu Jenny ya. Oke, kemudian kalau untuk advance-nya enggak sih Bu, cuman bentuk tampilannya aja yang beda. Tampilannya kan berbeda ya, jadi mungkin untuk analisis dalam suatu penelitian misalnya harus menggunakan versi yang sama gitu ya dalam satu penelitian yang dia kerjakan. Maksudnya dalam satu data misalnya dia mau analisis ANOVA kemudian regresi itu menggunakan versi yang sama gitu, tidak berganti-ganti versi. Mungkin ketika dia mengerjakan ANOVA dia pakai 17, nanti analisis korelasi karena laptopnya ganti gitu, kemudian pakai versi 23 misalnya, itu diperbolehkan atau tidak Bu Jenny misalnya seperti itu? Tidak masalah Bu, karena hasil output dari SPSS itu sama saja. Yang beda itu cuma menu tampilan menunya saja begitu. Untuk hasilnya sama, tidak masalah. Yang penting nanti ketika kalau mau dipublish ke jurnal disampaikan saja ini diolah dengan menggunakan SPSS, versinya disampaikan versi berapa begitu. Siap, baik. Ini ada pertanyaan lagi Bu Jenny dari Mbak Binti. Maaf Ibu, saya kurang paham terkait penjelasan Ibu tentang penelitian survei. Tadi Ibu bilang kalau kuesionernya sebaiknya diuji dulu. Nah, untuk uji kuesionernya itu bagaimana? Apakah menggunakan SPSS juga? Oke. Nah, sebetulnya penelitian itu kan macam-macam ya. Ada penelitian berbentuk survei, kemudian penelitian eksperimen, observasional. Nah, untuk survei sendiri ini kan bisa dengan cara survei langsung atau juga dengan wawancara. Kalau dengan wawancara itu kan berarti semua hasilnya itu direkam, kemudian ada ukurannya masing-masing. Nah, untuk survei biasanya untuk survei peneliti itu lebih suka menggunakan kuesioner. Dan di kuesioner itu ada sejumlah pertanyaan dan juga sejumlah pilihan jawaban atau jawabannya berupa kalimat panjang. Nah, yang sering menjadi masalah adalah kebanyakan kalau peneliti yang tidak terlalu memahami statistika, survei dengan menggunakan kuesioner ini hanya asal membuat kuesioner kemudian disebarkan kepada objek yang diteliti. Setelah itu ketemu hasil tinggal dimasukkan data saja begitu. Itu yang masih tidak mengetahui statistika secara dalam. Tetapi kalau yang sudah tahu statistika secara dalam, ketika mereka membuat sebuah kuesioner, mereka harus menguji dulu apakah kuesionernya ini layak untuk diuji cobakan. Cara menguji cobanya gimana? Cara menguji cobanya adalah kalau misalkan saya mau menguji, biasanya yang sering diuji secara kuesioner adalah kepuasan, masalah kepuasan. Untuk menguji kepuasan itu kan ada beberapa pertanyaan yang harus diujikan. Nah, pertanyaan ini sebelum kita bagikan kepada objek penelitian kita, terlebih dahulu pertama kita harus meneliti kalau kita sendiri yang mengerjakan terukur nggak sih semua pertanyaan kita. Kemudian antara pertanyaan 1, 2, 3 dan seterusnya itu ada hubungannya atau tidak. Seperti itu tuh harus diuji terlebih dahulu. Setelah kita menguji kuesioner kita juga harus menguji itu tidak hanya pada diri sendiri, tetapi mungkin untuk rekan kita di bidang yang berbeda itu nanti kita uji cobakan dulu. Uji coba kuesionernya, pemahaman mereka seperti apa, jawaban mereka seperti apa. Nah, kemudian setelah pemahaman dari orang ini juga sudah sama seperti kita, kemudian ukurannya sudah sesuai, baru bisa kita uji cobakan, baru bisa kita berikan kepada objek penelitian yang akan kita ambil datanya begitu. Jadi tidak hanya serta-merta kita buat langsung kita sebarkan begitu.
mungkin itu Bu jawaban saya. Jadi kalau untuk penilaian untuk kuesioner itu tidak menggunakan SPSS ya pengujiannya, tetapi pengujiannya secara secara objektivitas peneliti. Jadi kita menguji terlebih dahulu, kita baca, kita kerjakan, kemudian kita lihat ukurannya, kemudian kuesioner itu ada hubungannya atau tidak, itu kita dulu uji. Kemudian kalau kita sudah menguji, kita uji cobakan kepada objek lain begitu. Bukan objek penelitian yang kita ambil datanya. Ya, oke, baik Bu Jani, terima kasih. Ini pengetahuan yang saya kalau dulu saya pendidikan itu memang kuesioner harus diuji coba ya, tapi kalau dulu itu kan uji cobanya secara teori harus divalidasi dulu, maksud saya harus divalidasi ahli bahasa dan ahli materi. Kemudian memang uji coba terbatas, tapi memang dulu uji coba terbatas itu ternyata ada poin penting yang tadi disampaikan oleh Bu Jani, yaitu ketika diuji coba terbatas, kira-kira ini datanya nanti bisa nggak dianalisis gitu. Mungkin kalau skalanya terlalu besar bisa dipersempit seperti itu, Ibu. Oke, betul. Jadi semuanya harus terukur dulu kuesioner kita. Oke, baik. Kemudian kita lihat lagi apakah ada pertanyaan. Oh ya, monggo Bu Inggita, silahkan jika ada pertanyaan untuk Bu Jani. Oke, Bu Zarni, terima kasih banyak ini. Saya sebenarnya ingin bertanya lebih kepada yang regresi, Bu. Oh, yang korelasi aja deh. Ke hutan gitu ya, mengambil data komunitas vegetasi itu kan saya harus tahu apakah komunitas vegetasi ini yang mempengaruhi lingkungan, pola lingkungan atau kebalikannya. Nah, mungkin bisa sedikit aja Bu cerita untuk yang regresi ini, yang korelasi itu seperti apa, Bu? Kalau untuk analisis korelasi itu nanti sama, Bu kita sudah punya datanya, kemudian nanti datanya diuji dulu normal atau tidaknya dulu, Bu, gitu. Setelah datanya diuji normal atau tidaknya, uji yang kedua yang harus dipenuhi adalah homogenitasnya dulu, Bu. Homogenitas sudah, baru nanti kita uji korelasinya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, Bu, apakah data yang digunakan di sini datanya tunggal atau berganda? Bedanya gimana Bu Zani kalau tunggal? Kalau tunggal itu outputnya 1, kalau berganda yang outputnya 2, Bu. Kadang biasanya gini sih Bu Zani, lingkungannya itu yang parameternya banyak, tapi output untuk vegetasinya mungkin cuma 1 gitu biasanya. Itu tunggal maksudnya, Bu. Nah, itu nanti tinggal kita masukkan ke SPSS-nya ya. Di SPSS itu sudah ada menu untuk korelasi. Kemudian pasti kalau Bu Inggita mau menguji korelasinya, jenengan juga pasti akan menguji regresi linearnya. Nah, di regresi linearnya ini nanti sudah menggunakan SPSS-nya saja sudah cukup itu, Bu. Di sana nanti sudah ada menunya, semuanya tinggal diklik-klik, kemudian hasilnya sudah keluar. Nah, nanti tinggal kita lakukan uji pada T-nya sama p-value-nya, begitu. Apakah sudah memenuhi kriteria alfa yang kita tentukan? Seperti itu saja, Bu. Jadi nanti kalau sudah memenuhi kriteria alfa yang kita tentukan, kita bisa menyimpulkan bahwa dari data yang kita ambil ternyata ada nih korelasi antara input sama outputnya. Input yang sebanyak itu mana saja sih nanti yang ada korelasinya dengan outputnya, atau masing-masing inputan dari X1, X2 dan seterusnya itu ada nggak sih yang saling berkaitan. Seperti itu nanti juga bisa diuji begitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Bu Inggita? Sudah, baik. Terima kasih Bu Jani. Ini sepertinya di chat juga sudah tidak ada pertanyaan. Sepertinya kita cukupkan ya materinya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan bahwa memang untuk uji statistik ini sekuensial ya Bu. Jadi harus untuk lanjut harus ada syaratnya, untuk lanjut harus ada syaratnya. Tadi ada 3 titik penting yang disampaikan oleh Bu Jani. Kita untuk lanjut itu harus pertama lihat tipe datanya dulu ya Bu.
Apakah betul. datanya normal atau original? Kalau data normal original kita langsung ke non parametrik. Nah, nanti apabila tipe datanya itu interval atau rasio mungkin bisa parametrik, tapi harus dilihat dulu distribusi data. Jadi yang kedua kita harus melihat distribusi data. Apakah distribusi data tersebut normal atau tidak terdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal, kita lanjut ke non parametrik. Jika normal, kita bisa lanjut ke parametrik dengan syarat yang ketiga jumlah datanya ya. Apabila jumlah datanya itu lebih dari 30, kita bisa lanjut non parametrik. Tapi kalau kurang dari 30, lanjut ke parametrik. Data lebih dari 30 bisa lanjut juga ke parametrik, tapi harus melalui uji normalitas dan homogenitas. Jadi untuk kita mau lanjut uji T, independen atau dependen atau ANOVA dan sebagainya, itu harus memenuhi syarat-syarat dulu. Iya, betul Bu. Distribusi normal dan homogen. Jadi adik-adik ya, kalau misalnya skripsi itu nggak harus ujinya ANOVA, itu ada syarat-syaratnya, yaitu terdistribusi normal dan homogen. Nah, jadi ini syarat ini harus terpenuhi semua YouTube. Kalau satu syarat tidak terpenuhi, kita harus lanjut ke non parametrik dengan uji-uji seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Jani tadi. Nah, untuk normalitas dan homogenitas ini nampaknya untuk memasukkan nilai alfa ini juga menjadi penting. Apakah alfa yang dimasukkan itu 1%, 5%, atau 10%, ini juga akan sangat tergantung dengan penelitiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa untuk SPSS ini sebenarnya luas gitu ya, seluas Bu Jani ini mungkin. Oke. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Jani ini. Wah, waktunya sampai 2 jam, rekor kita guys, sedikit ya. Sampai lama ya Bu. Ya, dalam 2 jam ini alhamdulillah ya Bu Jani tetap terjaga kecantikannya, menyampaikan materi luar biasa. Nah, ini sepertinya Bu Inggit mau memberikan bingkisan ini ke Bu Jani. Monggo Bu Inggit. Ini nanti kalau kita sudah ketemu nanti akan ada souvenir untuk Bu Zani yang sudah luar biasa sekali menyampaikan sharing mengenai pengolahan statistik ya Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Jani, Bu Inggit, Bu Ambar, dan semua partisipan mahasiswa yang luar biasa. Jangan lupa Kamis besok kita ada materi dengan Pak Zulkarnain Asidiki, yaitu seorang wildlife photographer, bagaimana caranya mendokumentasikan spesimen itu dengan baik. Tentunya ini sangat penting karena adik-adik nanti ketika menyajikan data hasil penelitian itu ada dokumentasi. Nah, itu standarnya yang bagus untuk di hasil penelitian itu bagaimana tidak asal-asalan foto pakai handphone atau di filter itu tidak asal-asalan seperti itu ya, harus ada syarat-syaratnya. Jadi jangan lupa hari Kamis jam 9 kita join lagi di Zoom. Oke. Nah, terima kasih Bu Jani dan semuanya. Saya sama-sama Ibu. Ya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan mohon maaf ini saya tidak bisa formal ya. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, matur nuwun ya Bu Jani ya. 2 jam ya. Mbak Nurul, jangan keluar dulu. Kenapa? Enggak. Biar yang lain keluar dulu. Kita di sini. Sudah masih ada ini. Bu Inggita, mungkin jenengan nanti kalau misalkan punya data-data lagi, mungkin bisa sambil di cross check lagi, karena kalau di statistika itu juga ada yang namanya data yang bertingkat begitu Bu. Jadi nanti data yang bertingkat itu jadi ada kelas-kelasnya. Jadi kalau sudah kita kelaskan
SMA misalkan. Jadi sama seperti kayak kita punya sekolahan, kita punya UAD. Di dalam UAD itu kan ada beberapa fakultas. Dari masing-masing fakultas itu punya masing-masing jurusan. Nah, itu kan bisa kita kategorikan. Misalkan fakultas teknik itu 1, FAS itu 2, dan seterusnya. Di kelas yang pertama di teknik itu ada teknik industri dan lain-lain, itu masuk nanti kategori 1, 2 lagi. Jadi ada kelas-kelasnya seperti itu juga. Mungkin nanti kalau Bu Inggita maupun Bu Nurul melakukan penelitian yang semacam itu, nanti statistika yang digunakan itu adalah yang bentuknya multi level, Bu. Begitu. Jadi nggak cukup kita menggunakan regresi saja nanti, Bu. Nanti kalau saya lagi ngolah agak kesulitan, saya langsung kontak ibu-ibu ini ya. Iya, Bu. Itu tadi yang pertanyaannya Bu Nurul itu sebenarnya dialami mahasiswa saya ini, karena kemarin sempat lab ditutup di tengah jalan, jadi ada yang datanya tidak sama jumlahnya, ada yang ulangan pertama kedua lengkap ada 6, ulangan ketiganya juga ada 4, ada 3. Nah itu yang mereka sempat lanjut lagi nunggu lab apa bisa diolah. Kalau tadi dari penjelasan Bu Zani, jadi sebenarnya bisa ya. Sebetulnya bisa, karena yang kita bandingkan adalah rata-ratanya, Bu, begitu. Oke, jadi saya memberikan semangat lagi jadi ke anak-anak, bisa udah, yang penting batas seadanya dulu, kondisinya kayak gini nggak masalah. Iya, betul. Yang penting diuji coba dulu, Bu. Kalau belum jalan kan nanti belum ada pertanyaan lagi. Ya, betul.